Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kali ini kita merayakan Ekaristi dimeriahkan oleh Kor Lansia. Ya. Di tengah-tengah keluarga masih banyak anak-anak kecil. Ada ya? Entah itu anak atau cucu, ada anak-anak kecil. Saya perhatikan ada anak kecil selalu didampingi oleh orang tuanya. Masih waktu 1 tahun lebih, 2 tahun, dilatih orang tuanya berdoa. Dia sudah pintar mengatakan atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, tetap tangannya begini, atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tetapi sudah melatih diri membuat itu. Lama-lama kemudian benar. Nah, semakin besar, karena dia biasa mendengar orang tuanya pimpin doa makan, kadang-kadang diajak, coba pimpin doa makan. Lalu pertama mulai, Tuhan Yesus kami mau makan, amin. Tapi lama-lama doa semakin berkembang. Tuhan Yesus terima kasih kami mau makan. Itu berkembang ya, di usia yang masih sangat muda. Dan itu luar biasa ya, pendampingan orang tua, kesabaran orang tua untuk melatih anak-anak dalam rumah akhirnya mengenal Tuhan. Nah, bacaan kitab suci hari ini dan renungan ini sedikit fokus pada Nabi Yeremia, bacaan pertama. Nabi Yeremia ini adalah nabi yang sangat muda ya. Muda, dia belum sampai pada usia 20 tahun. Masih muda. Tetapi Nabi Yeremia ini dia paham akan kehendak Allah, ya, paham akan kehendak Allah. Nah, karena dia paham akan kehendak Allah, akan sabda Allah, maka dia berusaha untuk menyediakan dirinya diutus oleh Allah dalam mewartakan kehendak Allah. Ini penting. Ini zaman modern sekarang ini, maaf, banyak seolah-olah seperti pewarta Allah tetapi bukan, pewarta dirinya. Ya, itu berkeliaran di medsos itu. Pewarta dirinya, bukan pewarta kehendak Allah. Yeremia tidak. Dia paham akan kehendak Allah, kemudian ia terbuka pada rencana Allah dan mau diutus untuk mewartakan kehendak Allah. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, paham itu pertama-tama bukan ukuran gerakan kenabian itu, tetapi lebih paham berarti siap sedia, hati terbuka untuk menerima diutus oleh Allah. Pahamnya melekat pada kemauan karena dia tahu bahwa Allah itu baik, Allah itu benar. Di sana letak paham akan kehendak Allah. Terbuka pada kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, terbuka pada kehendak Tuhan berarti kita terlibat di dalam, kalau dulu gerakan-gerakan kenabian, sekarang gerakan-gerakan gereja tetap bisa disebut gerakan kenabian untuk mewartakan kehendak Allah ini kepada sesama. Dan di zaman modern ini semakin banyak gerakan-gerakan kenabian ya, yang lagi hidup sekali di paroki kita sekarang ini. Maksudnya hari-hari ini adalah gerakan kenabian dari adik-adik misioner kita. Mereka telah mempersiapkan rencana untuk melaksanakan temu misioner se-Kevikepan Makassar, dan pada tanggal 9 Agustus mereka akan rencana menghadirkan Romo Koko untuk berbagi rahmat supaya kita semakin mampu mengambil bagian dalam gerakan kenabian itu. Nah, gerakan kenabian adalah gerakan untuk memperjuangkan kehendak Allah. Kembali kepada Yeremia. Nabi yang masih muda ini dalam masa kenabiannya
dia tidak memihak kepada kepemimpinan 5 raja di masanya. 5 raja waktu itu ada Raja Yosia, Raja Yoakas, Raja Yoakim, Raja Yoyakin, dan juga Raja Sedekia. Ada 5 raja di mana dia melaksanakan perutusan kenabiannya, tetapi dia tidak memihak kepada kekuasaan raja itu. Dia terus secara konsisten menyampaikan dan mewartakan kebenaran Tuhan. Itu berarti apa yang mendorong Nabi Yeremia terus konsisten untuk mewartakan kebenaran dan kehendak Tuhan, karena ada kemurnian panggilan di dalam dirinya. Dan ini poin berikut, kemurnian panggilan. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, ini juga penting di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang diutus, dipanggil, diutus oleh Tuhan dalam mengambil bagian dalam gerakan kenabian itu. Kemurnian panggilan. Kemurnian panggilan ini bisa terjadi kalau seperti Yeremia tadi, kita konsisten dalam kehidupan beriman kita. Yeremia mengkritik para berhala, penyembah berhala di masa kenabiannya. Mengkritik para penyembah berhala. Penyembah berhala zaman dulu mungkin agak beda dengan penyembah berhala zaman sekarang, ya. Penyembah berhala zaman sekarang, kalau ada proyek pemerintah sekarang, makan bergizi gratis. Penyembah berhala itu yang mengkorupsi makan bergizi itu. Itu penyembah berhala. Berhala pada mamon. Ya, itu berhala. Model itu tidak ada dulu. Penyembah berhala zaman dulu pergi ke kayu-kayu besar, pohon-pohon besar, lalu potong ayam di situ dan seterusnya. Itu penyembah berhala. Tetapi sekarang penyembah berhala justru pada hal-hal yang ditawarkan kepada manusia, dan kadang-kadang itu dilihat sebagai sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang enak, tetapi sebenarnya dia masuk dalam berhala dan kemudian melupakan kebenaran dan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, Yeremia juga ia melawan propaganda nabi-nabi palsu yang menghibur rezim-rezim yang berkuasa. Melawan propaganda nabi-nabi palsu. Ini juga di zaman modern sekarang banyak nabi-nabi palsu. Ya, banyak nabi palsu. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kita kembali kepada semangat yang dimiliki oleh Nabi Yeremia ini. Panggilan kenabian yang dihidupinya adalah kesadaran akan kehendak Allah yang memanggil dia, dan juga secara konsisten mewartakan kebenaran Allah. Dan kebenaran Allah inilah yang kemudian menjadi dasar dari perutusan Yeremia dan juga menjadi dasar dari hidup menggereja kita. Siapa yang menang sepak bola tadi pagi? Ada yang nonton? Saya mau mengatakan ini. Paus Leo ditanya dalam rangka kunjungannya ke Spanyol dan seterusnya, ditanya siapa yang menjadi favorit dari menjadi idola dari Paus Leo. Dia mengatakan semua menjadi idola. Itu jawaban sebagai paus. Itu suara kenabian. Semua dia dukung, semua baik. Nah, kemudian ditanya, tetapi secara pribadi paus mendukung apa? Lalu mengatakan,
secara pribadi saya mendukung Real Madrid. Itu memang harus membedakan di dalam kehidupan kita, mana yang suara kenabian, mana yang pendapat saya secara pribadi. Nah, ini kalau tidak bisa dipisahkan, maka itu kadang-kadang mengacaukan kehendak Tuhan, kebenaran Tuhan dalam gerakan kenabian itu. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, dalam bacaan Injil tadi dikatakan, jangan takut kepada mereka yang bisa membunuh tubuh, tetapi takutlah kepada Dia yang bisa membunuh tubuh maupun jiwa. Ya. Takutlah kepada Dia yang bisa membunuh tubuh maupun jiwa. Itu Matius pasal 10 ayat 28. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, panggilan gereja itu berarti panggilan kita semua terus-menerus dibutuhkan untuk mewartakan kehendak Tuhan, kebenaran Tuhan, dan juga untuk menjawab dan juga mengarahkan resim-resim yang kadang memanipulasi nilai-nilai kebenaran Tuhan di dalam kehidupan manusia. Sekali lagi, meluruskan resim-resim yang memanipulasi nilai-nilai kebenaran dan pewartaan sabda Tuhan. Dan banyak resim-resim yang memanipulasi nilai-nilai itu. Dan saya kira minggu-minggu lalu saya sampaikan dalam renungan, mengapa bangsa kita ini tidak kencang maju padahal kaya raya alamnya, justru karena banyak resim-resim yang memanipulasi nilai-nilai kebenaran. Maka mari kita berdoa, kita tidak menyerah, kita terus berdoa supaya kebenaran kehendak Tuhan ini semakin bertumbuh, semakin berkembang. Di sana sini ada tantangan, tetapi satu keyakinan kita, Tuhan tidak pernah kalah dalam pewartaan kebenarannya. Dan kebenaran itu tetap akan bertumbuh dengan baik. Itu keyakinan kita, maka jangan ragu, jangan takut untuk mewartakan, untuk bertindak, untuk mengatakan kebenaran kehendak Tuhan. Semoga demikian. Amin.